Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya sedang berada di Jabal Uhud ya, di ziarah Syuhada Uhud. Mana di belakang saya ini adalah Gunung Uhud ya, yang berwarna kemerah-merahan. Panjang Gunung Uhud ini kurang lebih 7 km. Jadi mulai dari belakang saya, mulai dari sini sampai ke sebelah sana. Jadi sampai mendekati Mator Madinah atau Bandara Madinah Al Munawwarah. Dan pada saat ini sangat mendung ya, karena sudah 5 hari hujan di kota Madinah Al Munawwarah dan cuaca agak gelap. Di sana itu yang ada orang naik itu adalah Jabal Rumat ya, Jabal Rumat. Kemudian ada makam Syuhada Uhud. Baik, mari kita menuju ke makam Syuhada Uhud dan naik ke Jabal Rumat. Inilah makam para syuhada Uhud. Dan di sini ini diyakini makam Sayyidina Hamzah dan Abdul Muttalib dan juga Abdullah bin Jahsin, saudara susuan Rasulullah, dan Mus'ab bin Umair. Di area pemakaman ini terdapat kurang lebih 70 orang syuhada, dan Sayyidus Syuhada itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Mari kita beri salam dulu. Assalamualaikum ya Asadullah wa Rasulullah. Assalamualaikum ya aman Nabi. Assalamualaikum ya Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abdullah ibn Jahsin. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum ya Syuhada Uhudin. Antum tusalakuna wa nahnu bil athari. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yaghfirullahu lana wa lakum wa yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustaakhirin. Al-Fatihah. Ini adalah Masjid Syuhada Uhud dan ini adalah Jabal Rumat. Jabal Rumat itu adalah bukit pemanah, karena di bukit inilah 50 pemanah yang ditaruh oleh Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jubairin. Ya, kita naik sebentar. Sejarah dari perang Uhud, saudara-saudara sekalian, itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Pada waktu itu orang kafir Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahannya dalam perang Badar. Karena pada saat perang Badar mereka dipermalukan oleh kaum muslimin. 1000 orang kalah dengan 313 orang. Dalam perang Uhud ini orang Quraisy membawa 3000 pasukan. Singkat cerita, Rasulullah hanya membawa 700 pasukan dan 300 dibantu oleh orang Yahudi. Namun di tengah perjalanan orang Yahudi kembali ke kota Madinah sehingga mereka dikenal dengan kaum munafik Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul. Singkat cerita, ketika Rasulullah sudah berangkat bersama pasukannya ke Jabal Uhud ini, Rasulullah melakukan pertahanan di lereng Gunung Uhud, di mana Rasulullah menempatkan 50 pemanah di bukit ini. 50 pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsin. Sedangkan Rasulullah menghadang kaum kafir Quraisy dari tempat ini. Pada awal pertempuran kaum muslimin mengalami kemenangan dan mampu mengusir orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, mereka tidak bisa masuk ke area pertempuran karena tertahan oleh pasukan pemanah yang menghujani panah-panah mereka terhadap orang Quraisy. Sehingga pasukan Khalid tidak bisa masuk
dan pasukan besar kafir Quraisy banyak yang mundur. Mereka meninggalkan harta rampasan perang untuk meringankan beban ketika mereka meninggalkan arena pertempuran. Sehingga banyaknya harta rampasan perang yang ditinggalkan menarik bagi kaum muslimin untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian mereka mengumpulkannya dan pasukan pemanah lupa atas hadap pesan Rasulullah. Mereka dipesan agar tidak meninggalkan bukit ini, namun karena mereka beranggapan perintah Rasulullah berlaku ketika perang dan mereka menganggap perang sudah selesai, sehingga akhirnya mereka turun dari bukit ini sehingga tersisa 10 orang, 40 orang turun. Dilihat oleh Khalid bin Walid, mereka turun. Akhirnya Khalid bin Walid menyerang dari belakang, memutar arah menyerang dari belakang sehingga 10 orang tidak mampu membendung pasukan berkuda Khalid bin Walid. Dan akhirnya kaum muslimin panik dan kaum kafir Quraisy yang sudah melarikan diri, mereka akhirnya kembali ke arena pertempuran dan pada waktu itu akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan. 70 orang gugur dalam perang Uhud dan termasuk paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dikuburkan di tempat ini. Dan Rasulullah pada waktu itu juga terluka dalam perang Uhud dan akhirnya Rasulullah berlindung di Gunung Uhud, ya, berlindung di Gunung Uhud. Dan akhirnya orang Quraisy menarik pasukannya dari Gunung Uhud ini dan pulang ke kota Mekah. Mereka senang dengan membawa kemenangan, walaupun sebetulnya mereka masih kecewa karena tidak berhasil membunuh Rasulullah SAW. Jadi dalam perang Uhud ini yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Maksud kami dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Oke teman-teman, inilah informasi sedikit tentang peperangan Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa subscribe dan like-nya dan kirim di sosial media Anda, bagikan di sosial media Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.